Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Selamat Paskah yang merupakan hari kemenangan bagi kita orang-orang Kristiani. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di dalam momen Paskah ini mari kita bersama-sama untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama datang kepadamu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, kasih sayang-Mu, dan semua yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Bahkan di pagi hari ini, di momen Paskah ini Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu. Tuhan mengizinkan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman. Tuhan pimpin hari ini supaya kebenaran firman boleh terus meneguhkan iman kami dan terus menguatkan, dan iman kami semakin dibangun. Kami semakin kuat memiliki dasar iman yang teguh oleh karena kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Surah tema kita pada hari ini adalah "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Saudara, peristiwa kebangkitan Kristus adalah satu kebenaran utama dalam Injil. Walaupun saudara, ada banyak orang yang meragukan, berusaha untuk mengaburkan cerita, fakta tentang kebangkitan Yesus, tetapi kitab suci membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 19, terutama di dalam ayat yang ketiga, 4, dan ayat yang kelima, Rasul Paulus mengatakan di sana, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada 12 orang muridnya.
Bahkan saudara, di dalam ayat yang ke-14 Rasul Paulus mengatakan dengan begitu jelas sekali, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, Paulus berkata, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Itulah sebabnya saudara, kebangkitan Kristus adalah satu kebenaran utama dalam Injil dan menjadi dasar dari iman Kristen. Saudara, memang ada beberapa orang, ada beberapa kelompok yang berusaha untuk mengaburkan berita fakta tentang kebangkitan Yesus itu. Contohnya saudara, ada yang beranggapan bahwa para wanita dan para murid waktu itu keliru pergi ke kuburan yang salah. Ada juga yang beranggapan bahwa para murid mencuri tubuh Yesus dan kemudian menggembuskan berita Yesus sudah bangkit. Ada pula yang beranggapan bahwa Yusuf Arimatea memindahkan jenazah dari kuburan keluarganya dan kemudian tidak memberitahu siapapun. Ada orang yang beranggapan bahwa catatan-catatan kubur kosong hanyalah sebuah legenda, sebuah cerita yang dikarang, yang berkembang setelah Tuhan Yesus bangkit. Saudara dikasih oleh Tuhan, cerita-cerita ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga dengan tujuan untuk mengaburkan akan berita kebangkitan Yesus itu. Tetapi saudara, sekali lagi, Alkitab membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Saudaraku yang terkasih, mari kita mencoba untuk kita bersama-sama kembali membaca dengan cermat catatan daripada Injil Matius. Matius 28 ayat 1-8 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Orang-orang yang di sekitar kubur Yesus itu sesungguhnya menjadi saksi utama dari peristiwa kebangkitan. Ada Maria Magdalena, ada wanita-wanita yang lain yang ada di sekitar kubur Yesus, yang mereka sengaja pagi-pagi benar mereka datang ke kubur Yesus itu. Bukan hanya para wanita, tetapi para penjaga yang menjaga kubur Yesus itu pun, mereka menyaksikan akan peristiwa kebangkitan itu dan melihat sendiri bahwa kubur itu telah kosong. Walaupun para penjaga itu mengalami kegentaran yang luar biasa, kegentaran, ketakutan, bahkan Alkitab menuliskan mereka menjadi seperti orang-orang mati. Para wanita, para penjaga, orang-orang yang ada di sekitar kubur Yesus menjadi saksi akan kebangkitan itu. Bahkan alam yang ada di sekitar kubur Yesus menjadi saksi akan kubur Yesus yang batunya terguling, akan kebangkitan itu sendiri. Terjadi gempa bumi yang begitu hebat. Saudara, alam menjadi saksi akan kebangkitan itu. Bahkan Alkitab menuliskan malaikat Tuhan yang turun dari langit menjadi saksi akan kebangkitan itu. Bahkan dialah yang membawa berita akan kebangkitan Kristus itu. Bagaimana rupa malaikat itu? Alkitab menuliskan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Saudara, berita kebangkitan itu sesungguhnya kalau kita mau teliti dan selidiki, bukan datang dari para wanita, bukan datang dari para murid, bukan dari para penjaga, tetapi berita kebangkitan Kristus itu diucapkan, diberitakan oleh malaikat Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan oleh malaikat itu kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Mari, lihatlah tempat ia berbaring.
Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Alkitab menuliskan jangan takut. Jangan takut. Saudara, Maria dan para wanita yang lain, termasuk para penjaga, mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Satu pengalaman yang tidak atau belum pernah mereka alami dan hadapi sebelumnya. Tetapi di tengah-tengah rasa takut yang sedemikian hebat itu, malaikat Tuhan berkata kepada para wanita, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Saudara, ketika saya membaca kalimat yang diucapkan oleh malaikat ini, saya bisa memahami ini bukan hanya kalimat biasa. Bukan hanya satu kalimat yang memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit, bukan itu saja. Tetapi sebuah teguran akan ketidakpercayaan mereka, akan ketidaksemengertian mereka akan apa yang pernah Yesus ucapkan beberapa kali sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan ini terjadi. Berkali-kali Yesus mengatakan bahwa dia akan mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Mereka nggak mengerti-ngerti. Maka malaikat ketika berkata, aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, sebenarnya itu juga adalah sebuah teguran akan ketidakpercayaan mereka dan akan ketidakmengertian mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah mereka mendengar akan peristiwa dan berita kebangkitan dari malaikat Tuhan, maka apa yang menjadi respon dari para wanita ini? Mereka kemudian pergi, mereka segera pergi, walaupun memang masih ada rasa takut di dalam hatinya. Tetapi mereka pergi dengan sukacita yang besar. Mereka pergi berlari, mereka cepat-cepat berlari untuk bertemu dengan para murid. Dan mereka berusaha untuk memberitakan, menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi pada Yesus pada saat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat mereka sedang berlari, Injil Matius mencatatnya, ketika para wanita itu sedang berlari menuju ke tempat di mana para murid berkumpul, mereka sedang berusaha untuk secepat mungkin tiba di para murid berada. Tiba-tiba saudara, Yesus menjumpai mereka. Yesus menjumpai mereka di tengah perjalanan itu. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-10, jangan takut. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sekali lagi saudara, kalau tadi malaikat yang menjumpai wanita-wanita itu berkata, jangan takut, aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Sekarang Yesus sendiri, Yesus yang sudah bangkit itu, dia berkata kepada para wanita itu, jangan takut, jangan takut. Saudara, coba saudara bayangkan, seandainya saudara ada pada posisi wanita-wanita itu, apa yang akan saudara rasakan? Apa yang akan saudara lakukan? Ketika saudara berlari dalam rasa takut, tetapi ketakutan ada sukacita besar. Tapi kemudian tiba-tiba Yesus menjumpai saudara di sana, dan kemudian saudara melihat Yesus yang bangkit itu. Dan saya percaya itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa. Yesus yang bangkit itu menjumpai mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sedang merayakan Paskah. Mungkin kita merayakan Paskah tidak semegah, semeriah Natal. Tetapi sesungguhnya saudara, peristiwa Paskah harusnya lebih daripada peristiwa kelahiran Yesus. Saudara, Kristus telah bangkit. Kristus telah mengalahkan maut. Kristus telah mengalahkan kematian. Kematian tidak bisa menahan dia. Kubur tidak bisa menahan dia. Sebuah kebenaran utama di dalam Injil. Dan itu semua menjadi dasar iman Kristen kita.
Saudara, seperti para wanita yang merasa ketakutan. Mereka mungkin rasa takut, cemas, dan rasa apapun campur aduk. Mungkin saat ini pun kita merasa hal yang sama. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada cemas, putus asa akan apa yang kita alami, takut akan hari depan, khawatir akan hari depan, kecemasan akan hari depan. Tetapi Yesus yang bangkit itu, Dia berkata kepada kita, kepada saya, kepada saudara, jangan takut, jangan takut. Jangan takut menghadapi kondisi apapun. Jangan takut di dalam kondisi yang mungkin tidak menentu, menakutkan. Jangan takut. Yesus berkata, aku sudah bangkit. Aku sudah mengalahkan maut. Kematian tidak bisa menguasaiku lagi. Aku sudah bangkit. Kemenangan sudah terjadi. Dan Yesus yang bangkit, Dialah yang selalu akan menyertai kehidupan kita. Dialah yang selalu akan bersama-sama dengan kita. Kristus yang bangkit itulah yang menjamin bahwa suatu saat nanti kita juga akan dibangkitkan. Saudara, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, di dalam momen Paskah ini, saudara, makin memantapkan iman dan kerohanian kita, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dia sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan kematian itu. Dan Yesus yang bangkit itulah yang berkata, jangan takut. Mari kita hadapi hidup ini, jalani hidup ini, menghadapi hari-hari ke depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan kita alami. Mungkin kesulitan, mungkin sakit penyakit, mungkin penderitaan, mungkin apapun juga. Tetapi Yesus yang bangkit tetap berkata, jangan takut. Aku akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, kami boleh kembali dikuatkan, kami boleh kembali diteguhkan iman kami. Engkau sudah bangkit, Engkau benar-benar sudah bangkit. Engkau telah mengalahkan maut dan kematian. Kubur tidak bisa menahan-Mu. Kematian dan maut tidak bisa menahan Engkau. Engkau telah menang, mengalahkan maut. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan akan semakin meneguhkan iman kami. Dan Engkau yang bangkit itu, Engkau telah berkata, jangan takut. Jangan takut. Ya Tuhan, di dalam menghadapi kondisi zaman seperti ini, seringkali kami mengalami rasa takut, khawatir dan cemas. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, Engkau meneguhkan kami. Ketika Engkau berkata jangan takut, sesungguhnya Engkau telah berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan yang bangkit itulah ya Bapa, akan terus beserta dengan kami, akan terus menyertai dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati akan setiap usaha pekerjaan kami. Berkati setiap rumah tangga kami. Berkati setiap pelayanan kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.